Pertanyaan pertama, ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berzikir, sholat dan lainnya, tapi masih selalu merasa gundah dan gelisah. Itu kenapa Pak Ustadz? Mohon solusinya. Jadi yang pertama bagi penanya ini, pastikan ibadah yang Anda lakukan itu, zikirnya, doanya, sholatnya sudah sesuai belum dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan izin Allah, insya Allah sudah hilang gundahnya itu. Karena memang ada jaminan ya, dari Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Orang yang mendekatkan diri dengan Allah, menggantungkan diri dengan Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Pasti setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama tafsir, setelah gundah akan ada kegembiraan, setelah kemiskinan akan ada kekayaan, gitu kan? Semua ada. Setelah sakit akan ada sembuh. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa sumpek, sedih, gangguan apa saja lalu dia membaca Allahumma inni abduka, wahai Allah, aku benar-benar hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, maksudnya ayah saya, wabni amatika, dan anak hambamu yang perempuan, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madhin fiya hukmuk, berjalan ya takdir hukum-hukummu padaku, adlun fiya qada'uk, sangat adil semua keputusanmu, as'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak, saya mohon kepadamu ya Allah dengan menggunakan semua namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama terhadap dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan itu dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan salah satu dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau kau simpan di ilmu ghaib milikmu, gitu kan? Antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran yang mulia ini sebagai penghibur hatiku. Kemudian dikatakan wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jala'a huzni, dan sebagai pengelenyap daripada kesedihanku, wa dhihaba hammi wa ghammi wa amradi, dan akan menghilangkan sumpekku, sedihku, dan juga seluruh penyakitku. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nih? Kata Nabi, pasti setelah baca doa ini Allah ganti kesedihannya menjadi kesenangan, jaminan ya. Jadi kalau zikir kita, ibadah kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insya Allah tidak akan ada masalah, pasti akan hilang sumpek itu. Sedikit saya ingin titik beratkan, kalau seandainya sumpek yang Anda rasakan sudah ibadah benar ya, dan untuk melakukan ibadah itu tetap aja ada keinginan, nah ini solusinya. Tapi kalau misalnya sumpek yang Anda maksud ini, kalau mau ibadah itu rasanya berat sekali, gitu kan? Ada gangguan-gangguan berat, kayak ada hambatan untuk ibadah. Mau lama sholat, kayak males gitu. Kalau dengar Quran, merasa gelisah, ya nggak nyaman. Melihat orang-orang kalau rajin ibadah, maka kita merasa nggak nyaman berteman. Maka pastikan ini pengaruh daripada sihir. Ini pengaruh daripada sihir. Kalau malas beribadah malah. Maka solusinya adalah Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ingat, pernah nggak selama ini ke orang-orang yang tidak pintar, bukan orang pintar lagi ya, orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal, yang biasa dikatakan paranormal, gitu kan? Ini pernah nggak Anda ke mereka-mereka ini? Pernah nggak konsultasi? Pernah nanya? Pernah dikasih benda kah? Yang diistilahkan dalam ilmu agama buhul, dikasih kertas kah, tulisan Arab, batu kah, cincin kah, keris kah, apa saja. Kalau itu pernah Anda lakukan, maka taubat kepada Allah, lalu minta kepada Allah agar diputuskan hubungan sama penyihir. Karena biasanya kalau orang penyihir ke dukun seperti ini akan diminta fotonya, data pribadinya, pakaian dalamnya dia, maka itu selalu ada kontak. Maka minta kepada Allah selain taubat agar diputuskan hubungan dengan penyihir tersebut. Pada saat taubat lalu bakar semua buhulnya ya, bakar semua buhul. Lalu saya sarankan untuk melakukan terapi ruqyah. Terapi ruqyah, dibaca ayat ruqyah, ditiupkan telapak tangan, kemudian diusapkan di tubuh dengan izin Allah. Kemudian jalankan juga sunnah-sunnah Nabi yang lain, mengkonsumsi kurma ajwa setiap pagi 7 butir, kemudian coba mengambil 7 lembar daun bidara yang dihancurkan lalu dicelupkan ke dalam air, kemudian dibacakan ayat ruqyah lalu diminum ataupun dipakai diusap di badan. Sebagian ulama sekarang mengatakan boleh dengan meruqyah, membaca ayat ruqyah
Ayat-ayat yang dianjurkan yang dasar itu ada Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke minyak zaitun, minyak haba sauda yang kemudian dioleskan ke tubuh. Maka itu dengan izin Allah insya Allah akan menghancurkan atau menghilangkan sihir-sihir tadi.